Pemerintah hadir untuk rakyat. Ini semua diambil oleh pemerintah Cina, Pak. Kami hanya produksi saja terus. Nanti ada badan pemerintah yang membeli. Demikian seorang Cina yang bisa berbahasa Indonesia cukup lancar walau tidak pernah ke Indonesia ketika beberapa tahun yang lalu saya belanja toilet di sana menjawab pertanyaan saya. Jalan hanya 1 jam melewati kota pelabuhan Shenzhen sampai kami pada sebuah kota yang semuanya terdiri dari bangunan ruko 3 lantai. Mungkin bukan kota, desa, kecil banget kok. Namun hebatnya adalah desa tersebut memproduksi hal yang sama, yaitu WC toilet. Satu desa memproduksi barang yang sama tersebut. Kalau boleh memberi ilustrasi agar bisa membayangkan daerah tersebut adalah seperti ini. Jajaran ruko berbaris-baris lurus panjang, semua sama kefungsiannya. Setiap rumah yang Anda lihat, lantai bawahnya showroom, di atasnya tempat produksi, dan di bagian atasnya lagi adalah rumah tinggal. Semua sama, semodel, hanya produksinya berbeda-beda bentuk. Saya tidak dapat memperhitungkan berapa jumlah ruko dan rumah produksi ini, namun kalau 1000 ruko rasanya ada kali. Hal yang menarik pertama kali produsen toilet bagi saya adalah mereka memanfaatkan 3 level bangunan tersebut secara utuh. Sementara kalau saya ingat di tanah air tercinta, bangunan ruko 3 atau 4 lantai kebanyakan lantai 1 dan 2 saja yang keisi. Sisanya idle atau kosong. Kembali ke ruko 1000 unit di desa tersebut. Bayangkan kalau misalnya satu hari mereka memproduksi 5-8 unit toilet. Ada 5.000 sampai 8.000 toilet per hari diproduksi. Dan kalimat di atas tadi adalah jawaban atas pertanyaan saya. Ketika saya bertanya, Pak, ini yang beli produk toiletnya siapa? Dijual kemana? Rupanya ada sejenis bulognya Cina yang khusus membeli barang produksi dari small home industry di Cina. Sehingga mereka hanya fokus di produksi. Urusan jualan diambil oleh bulognya. Misalnya urusan produksi WC toilet ini. Dan kata mereka, lembaga penyangga badan usaha milik negara perdagangan tersebut ada banyak. Ada ratusan. Ada berbagai bidang yang semua dibeli oleh pemerintah jika tidak laku atau sebagai badan penyangga produksi. Bagi saya ini sangat menginspirasi. Bangsa Cina hanya fokus di produksi, titik. Kalau belum bisa dagang atau menjual, maka akan dibeli oleh pemerintah dengan harga standar dan pastinya tidak rugi. Namun jika ada pembeli langsung, mereka bisa deal langsung. Menjual kepada buyer yang kebanyakan adalah negara luar. Pemerintah hadir dalam setiap industri di sana. Sementara di Cina dengan 1,5 miliar penduduk, kalau satu daerah menghasilkan 5.000 sampai 8.000 WC toilet per hari, itu kecil jumlahnya. Pasti habis ditelan pasar lokal. Tapi ide badan penyangga ini membuat semua orang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa takut produksi tidak ada yang ambil. Pemerintah hadir mengawal hasil rakyat yang ternyata setelah saya tanya lebih dalam lagi, pemerintah juga mengadakan pelatihan, penyuluhan atas standar produksi yang pasti agar produsen dan produksi makin baik. Itu tujuannya. Badan penyangga tersebut sangat tajam matanya. Mutu produksi yang rendah dibayar di bawah harga pasar, di bawah harga pokok. Tapi kalau jelek sama sekali, tidak layak, ya tidak dibeli. Jadi ada standar mutu di sana, ada grading juga, dan itu bagus. Sekarang mengapa saya ke desa itu? Kenapa saya ke Cina? Saya ingin mutu bintang 5 seperti Grohe untuk toilet di hotel saya. Tapi harganya gak mau bintang 5. Di sisi lain kalau saya pakai Grohe, harganya mahal banget. Apa solusinya? Ya dikombinasi. Kita semua tahu barang statis atau diam buatan Tiongkok oke deh. Tapi urusan mechanical, barang rotating, pneumatik jangan coba-coba beli di Cina. Harus Eropa untuk toilet publik apalagi. Maka saya ke Cina untuk bolnya toilet yang mirip Grohe. KW1 harga cuma Rp300.000. Hanya keramik bowl dan sejenisnya yang saya beli. Sistem alat mekanik tetap original alias tetap saya pergunakan Grohe yang asli. Saya kawinkan. Kalau satu set mirip original harganya 20 jutaan lebih. Kalau dikombinasi dengan barang Cina hanya 3 juta. Sekali lagi, urusan rotating atau pneumatik lebih baik menggunakan barang-barang Eropa. Yang statis bolehlah barang Cina. Dan barang statis biasanya 80% dari sebuah benda operasional, benar nggak? Jadi bisa dibayangkan berapa dana yang kita hemat untuk investasi. Jika dijumlahkan maka harga saya membeli hanya 40% dari harga publik toilet bintang 5 Grohe tersebut. Kalau dilihat secara kasat mata hampir tidak ada bedanya. Kalau dipergunakan ya memang Grohe. Untuk 120 unit toilet set mending saya impor dari Cina. Namun mutu tetap Eropa.
plus hemat 60% lagi. Peristiwa inilah yang membuat saya membuat video ini. Oh iya, hotel kami sudah menginjak tahun keempat sekarang. Sejauh ini tidak ada keluhan dari pelanggan. Zero complaint adalah sebuah prestasi. Dari keputusan kontroversi awalnya, namun mencari harga termurah, mutu terbaik, waktu tercepat adalah seni berbisnis. Grohe KW Cina tersebut berhasil, so far so good. Awalnya pasti ditentang, namun sekarang sudah terbukti. Jalan dan sukses, walaupun semuanya hanya menggunakan common sense saya aja. Terlepas dari cara nyeleneh Sontoloyo dalam membeli alat toilet tersebut, yang membuat saya selalu teringat adalah bagaimana negara Cina tersebut melakukan buyback atas hasil home industry. Karena tak jauh dari desa tersebut, desa Chaozhou, kalau tidak salah ya nama desanya, memproduksi alat pertanian. Mesin bajak sawah yang pakai tangan itu pun disanggah pemerintah secara harian untuk menampung produksi home industry tersebut. Badan usaha bulog perdagangan milik pemerintah tersebut tugasnya membeli produksi rakyat dan menjual ke market internasional dengan harga bulk, borongan. Walau kenyataannya kebutuhan lokal pun belum bisa terpenuhi. Hal ini membuat kestabilitasan berbisnis. Saya suka sekali strategi ini. Bukan apa-apa sih sebenarnya, karena saya ini merasa dalam bisnis banyak hal yang rumit dan panjang mata rantainya, seperti SDM, bahan baku, material produksi, mutu, distribusi, merek, pemasaran, dan penjualan. Banyak banget lainnya lagi. Misalnya, itu adalah hanya salah satu produksi. Katakan bolpen saja. Panjang banget dari proses material awal hingga sampai ke tangan Anda, para konsumen. Kalau sebagai pebisnis, hal ribet ini bisa dikurangi, misalnya penjualan dan distribusi diambil Bulog, maka fokus kita para UKM 100% hanya ke mutu produk. Ya pasti saja produksinya secara mutu meningkat atau secara produksi bisa lebih cepat. Ini cara pintar. Sementara di perusahaan yang milik pemerintah tadi fokusnya hanya berdagang dan distribusi. Persis seperti Unilever, hanya menjadi marketing arm saja. Tentu fokus dan kompetitif jadi bisnisnya. Gak kebayang kalau ada lembaga Bulog tersebut di Indonesia. Pasti UKM-nya maju.